Jokowi cukup lepas tangan, sekaligus bisa menjadi pahlawan karena berjasa dalam menunda kenaikan UKT. Sedangkan Prabowo bakal pusing tujuh keliling memikirkan solusinya. Dia yang bakal kena imbasnya. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Kenaikan UKT sudah menjadi masalah nasional. Orang-orang sudah pada tahu, biaya kuliah makin kesini makin mahal. Di masa depan, entah apa lagi yang akan terjadi. Mahasiswa banyak yang protes karena kenaikan UKT yang tidak wajar dan sangat tidak manusiawi. UKT yang meroket misalnya terjadi di salah satu universitas yang naik 300-500%. Contohnya di Fakultas Peternakan, yang sebelumnya 2,5 juta, sekarang naik menjadi 14 juta. Banyak orang mengkritik, misalnya Megawati. Dia mengatakan, kalau UKT naik tinggi, gimana nasib warga yang tidak berkecukupan di Indonesia yang mau kuliah? Masa sih orang yang mau jadi pintar aja harus bayar mahal? Warga menengah dan ke bawah jumlahnya sangat banyak. Kalau mereka semua tidak sanggup kuliah, gimana coba? Prabowo juga diam-diam mengkritik secara halus soal kenaikan UKT. Menurut dia, seharusnya kampus-kampus negeri tidak mematok biaya yang mahal, karena biaya pendidikan adalah tanggung jawab negara dan seharusnya bisa gratis. Prabowo kemudian mengatakan akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan pendidikan tinggi gratis. Ya, kita tunggu saja bagaimana Prabowo akan menyelesaikan masalah ini, karena ada kabar anggaran untuk makan siang gratis aja sudah cukup bikin pusing kepala. Gimana kalau ditambah anggaran untuk kuliah gratis? Menteri Pendidikan Nadiem sudah ketemu dengan Jokowi untuk membahas masalah UKT. Yang dia klaim ada beberapa angka kenaikan UKT yang sangat mencemaskan. Setelah pertemuan itu dan membahas masalah ini dengan para rektor dan mendengarkan aspirasi masyarakat, akhirnya UKT dibatalkan untuk sementara waktu. Tapi ini cuma sementara. Ibaratnya mahasiswa masih bisa bernapas lega untuk sementara, untuk jangka pendek. Karena Jokowi bilang UKT mungkin bisa naik tahun depan. Kalau saya lihat, pemerintahan Jokowi tidak mau ambil pusing dengan masalah ini karena masa jabatan tinggal sebentar lagi. Artinya, masalah ini akan diwariskan kepada Prabowo selaku presiden periode berikutnya. Jokowi cukup lepas tangan, sekaligus bisa menjadi pahlawan karena berjasa dalam menunda kenaikan UKT. Sedangkan Prabowo bakal pusing tujuh keliling memikirkan solusinya. Dia yang bakal kena imbasnya. Kalau menurut pengamatan saya, kenaikan UKT ini memang tidak bisa dihindari. Cepat atau lambat, UKT pasti akan dinaikkan karena biaya operasional kampus tiap tahun pasti naik karena inflasi. Kalau terus bertahan dengan UKT yang begitu-begitu saja, kampus bakalan berdarah-darah. Apalagi banyak perguruan tinggi yang berbadan hukum dan bantuan dari pemerintah juga sedikit. Maka mau tidak mau mereka harus mencari pemasukan tambahan yang mana paling gampang ya menaikkan UKT. Mungkin saat ini mahasiswa bisa tenang setidaknya untuk 1 tahun ke depan. Setelah itu jantung berdebar-debar karena mikirin UKT bakal naik berapa persen lagi. Ini tugas Prabowo untuk membereskan masalah ini. Jokowi memang pintar sih mewariskan sesuatu untuk Prabowo. Misalnya proyek IKN, proyek kereta cepat, belum lagi beberapa proyek strategis nasional yang nilainya entah berapa ribu triliun. Apakah ini salah satu cara Jokowi untuk mengikat Prabowo supaya tidak melenceng kemana-mana? Intinya, keputusan soal UKT nanti akan jatuh ke tangan Prabowo. Ini bukan masalah kecil, ini masalah yang bisa bikin kepala meledak. Di satu sisi, Prabowo mau kuliah gratis. Di sisi lain, dia juga mau kasih anak-anak sekolah makan bergizi gratis. Saya rasa Prabowo harus mengorbankan salah satunya. Kalau maksa mau dua-duanya, APBN tidak akan tahan.
Ini dilema yang sangat berat. Jejak digital Prabowo berserakan di dunia maya. Pada November 2023, ketika Prabowo masih menjadi capres, dia berjanji akan menggratiskan semua sekolah dan universitas negeri di seluruh Indonesia kalau terpilih sebagai presiden. Kalau bisa, nggak usah bayar. Ini janji yang sangat bombastis. Tapi sebenarnya tidak terlalu bombastis jika dibandingkan dengan program makan siang gratis dan susu gratis. Tapi kalau program makan siang gratis dijalankan, maka program kuliah gratis jadi terasa berat. Kemungkinan besar akan ada salah satu program yang dikorbankan. Tergantung Prabowo lebih prioritas yang mana. Apapun nanti yang dikorbankan, Prabowo bakal kena imbas. Kalau dipaksa menjalankan dua-duanya, APBN bermasalah dan keuangan negara bakal terjepit. Di era pemerintahan Jokowi, sudah banyak proyek-proyek besar yang sudah cukup menguras anggaran. Dan Jokowi tidak urus masalah ini lagi, karena sebentar lagi lengser. Prabowo yang mendapat kehormatan untuk menerima warisan ini dari Jokowi. Prabowo harus bangga sih, karena bagi dia, Jokowi adalah sosok panutan dan inspiratif. Adalah sebuah kebanggaan diwarisi masalah segunung dan utang bertumpuk. Jadi Prabowo harus membuktikan dia mampu mengatasi itu semua. Malu dong, masa sudah di-endorse oleh Jokowi, didukung Jokowi, malah tidak mampu. Tapi biar bagaimanapun, mari kita berharap semoga Prabowo bisa sadar dan berbesar hati membuang ego untuk memprioritaskan program yang lebih mendesak. Seandainya program makan siang dialihkan untuk pendidikan, semua masalah UKT bakal beres. Pendidikan mungkin bakal lebih berkualitas, asalkan anggarannya tidak bocor dan dikorupsi. Pendukung Prabowo sering bilang Prabowo itu orang paling ikhlas. Seharusnya dia bisa melihat situasi ini. Harusnya dia tahu negara maju itu awalnya selalu investasi ke SDM lewat pendidikan, bukan lewat makan gratis. Makan gratis tidak bisa bikin anak-anak pintar. Tapi anak-anak kalau sudah pintar, masa depannya lebih terjamin. Makan nggak jadi masalah lagi. Ini semua tergantung Prabowo mikirnya gimana. Semoga saja yang terbaik deh. Tapi kalau Prabowo lebih mementingkan ambisinya, juga tidak ada yang bisa kita perbuat. Negara ini sedang darurat korupsi dan pendidikan. SDM kita kalah saing dengan negara lain. Bahkan untuk tes literasi dan tes berhitung aja, siswa di negara ini kalah telak. Kemampuan berpikir mereka sangat amburadul. Calon-calon gampang ditipu dan digiring. Sistem pendidikan kita harus diperbaiki kalau tidak mau negara ini jadi terbelakang. Investasi di otak, maka kita bisa sukses. Begitu juga negara, kalau investasi di otak lewat SDM, maka negara ini bisa sukses. Kalau investasi lebih penting yang di perut, maka selamat berjuang menuju Indonesia Emas 2045. Kalau kesampaian. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.